Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Dalam video kali ini aku nggak tuna di sini ya, teman-teman. Kali ini aku mau sharing tentang kehidupanku. Mungkin bisa menginspirasi atau juga bisa tidak. Itu semua tergantung sama teman-teman. Begini teman-teman, ini tentang pengalamanku dulu ketika almarhum masih ada. Nah, dalam video kali ini aku mau sharing sama teman-teman caraku menghormati kedua orang tuaku. Nah, mungkin teman-teman cara menghormatinya beda. Nah, ini caraku teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, aku minta bantuannya sama teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah sini. Sebelum kita lanjut, aku mau cerita sedikit kenapa aku membuat konten ini. Karena kemarin ada yang nanya, ada yang ngasih saran, Mas, kontennya kok itu-itu aja, kurang menarik. Oke, nggak apa-apa, itu sebagai masukan. Nah, dalam video kali ini aku mau praktekin caraku menghormati kedua orang tuaku ketika dulu masih ada. Oke, teman-teman, langsung aja kita ke pembahasan dan prakteknya. Oke, teman-teman, hal yang pertama, ketika dulu aku masih belum cetha atau belum ceto, bahasa Indonesia belum paham, aku kalau disuruh sama orang tua selalu engkose nanti dulu. Nah, tapi ketika aku sudah kuliah, aku malu rasanya kalau mau bilang engkose. Jadi sesibuk apapun aku, ketika disuruh, aku langsung berangkat, langsung bergegas meninggalkan pekerjaanku dan nurut apa yang diperintahkan sama almarhum mama atau almarhum bapak. Nah, begini teman-teman, caraku menghormati kedua orang tuaku. Ini yang pertama dari makan ya teman-teman. Ini dari makan yang sangat lumrah dan mungkin semua orang punya tradisi beda-beda. Nah, begini teman-teman, ini Magicom, kita buka. Nah, ini ada nasinya ya teman-teman. Ini misalkan ini nasinya penuh. Nah, dulu aku diajarin sama almarhum mama, itu kalau bapak belum makan, itu nasinya nggak boleh diambil yang tengah atau intinya kalau mau ngambil yang di bagian samping dulu. Jadi dari samping sampai ke tengah. Itu teman-teman. Jadi itulah aku diajari adab untuk menghormati orang tua. Jadi kalau makan nasinya jangan ngambil yang di tengah tapi dari yang pinggir. Terus apa lagi ya? Kalau ini misalkan, nah ini sayur ya teman-teman. Ini misalkan sayur, misalkan ada jengkolnya atau ada udangnya.
itu nggak boleh dipegang sama tangan gini. Itu nggak boleh dipegang ya teman-teman, karena bapak nanti mau makan jadi nggak boleh megang. Jadi kalau mau ngambil harus pakai sendok. Nah itu teman-teman, itu aku diajarin sama almarhum mama. Jadi semuanya jadi semua itu harus belajar ya teman-teman. Nah terus ketika almarhum bapak mau makan, itu selalu ku ambilkan piring sama gelasnya untuk minum, sama sendoknya. Nah ketika itu aku lupa ngambilkan gelas sama piring sama sendok. Beliau ya nggak marah sih, cuman ya agak nyinggung gitu. Nah terus kalau sudah ngambil piring, gelas sama sendoknya, untuk gelasnya itu langsung dituang air putihnya. Jadi begitu bapak selesai makan langsung minum. Itu teman-teman. Jadi untuk adat atau kebiasaan makan itu diajarin semua. Sesudah almarhum mama nggak ada, biasanya aku nunggu bapak selesai makan baru aku makan. Jadi nanti piring bekas almarhum bapak sama gelasnya juga itu aku pakai. Ya mungkin apa ya, yang bersih banyak, cuman aku pengen dapat dapat semacam apa ya, ilmu lah, supaya mendapat karomah, biar bisa menjadi seperti bapak, yang bisa menjadi bapak yang baik, bapak yang bisa menjadi panutan untuk anaknya. Terus aku juga diajarin untuk membuat wedang kopi. Nah ketika itu pakai wedangnya, gelasnya ini kono. Oh itu ada. Nih teman-teman, ini gelas ini adalah saksi sejarah untuk membuat kopi almarhum bapak. Jadi kalau membuat kopi, almarhum bapak tuh biasanya nggak suka terlalu manis. Nah gelas ini terus pakai piring kecil. Ketika itu piringnya piring perenjak, kebetulan piringnya udah nggak ada. Nah ini gelas ini adalah saksi sejarah untuk buat kopi bapak. Ini ada tutup gelasnya juga. Nah itu teman-teman, itulah caraku menghormati kedua orang tuaku ketika beliau masih ada. Nah ini yang selalu aku ceritakan sama adik-adik atau sama siapapun lah yang mau mendengarnya. Karena kalau dipendam sendiri pun nggak nggak ada untungnya gitu loh. Jadi sedikit banyaknya aku sharing sama teman-teman, mana tahu bisa menginspirasi, dan kalau enggak ya nggak masalah. Itu teman-teman. Nah itu dari segi makan, dari membuatkan kopi, terus cara membangunkan untuk makan. Kalau membangunkan untuk makan, ini di kasur ini biasanya almarhum bapak kalau siang tidur di sini. Nah tidur siang di sini menunggu zuhur. Nah biasanya kalau membangunkan, Pak tangi, empun
munduhur, daharien. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kata-katanya menggunakan bahasa menggunakan bahasa kromo, menggunakan bahasa dahar. Dahar itu artinya makan. Nah, itu sangat sepele, cuman perlu dipelajari karena biasanya itu kita lebih menggunakan bahasa kromo itu kepada orang lain daripada sama kedua orang tuanya sendiri. Itulah yang banyak yang terjadi teman-teman. Jadi mulai dari sekarang teman-teman sing asli keturunan Jawa, sing ora iso basa Jawa, belajar basa Jawa ben iso basa karo wong tuane. Iku teman-teman. Nah, itu mulai dari tidur, bikin kopi, dari makan, terus apa lagi ya teman-teman? Sebenarnya ada banyak, cuman kalau lagi spontan gini bingung karena tidak dikonsep. Nah, oke, yang terakhir ini teman-teman, mungkin ini agak sulit karena harus banyak kosakata dan belajar, yaitu boso. Kita boso sama orang tua pakai bahasa kromo yang menggunakan kata kulo, sampean. Nah, kalau sama bapak itu, kalau menurutku jangan menggunakan sampean, tapi menggunakan kata-kata bapak langsung. Kalau menggunakan kata sampean tuh kayak orang lain, tapi menggunakan bapak atau mama. Itu teman-teman. Terus selama aku di Jawa menjelang bapak itu berangkat haji, mulai dari situ aku mulai belajar menggunakan bahasa kromo. Jadi setiap kali ngobrol itu aku menggunakan bahasa kromo, bahasa Jawa halus. Ya sebisaku. Kalau aku nggak bisa aku tanya, dan selebihnya ya aku praktekin. Di awal mula malu, agak kaku, kagok, tapi lama kelamaan udah terbiasa. Jadi mulai beliau mau naik haji sampai beliau wafat, beliau meninggal, aku berusaha sebisa mungkin pakai bahasa kromo. Jadi itulah caraku menghargai kedua orang tuaku teman-teman. Aku sadar ketika aku sekolah di Jawa, kuliah, itu rasa sayang kepada kedua orang tua itu sangat amat lebih kerasa ketika dibanding aku waktu masih di aliyah, waktu masih MTS, apalagi masih MI, itu belum ada apa-apanya. Jadi kerasanya itu ketika aku sudah kuliah, hati ini begitu sangat dekat sama beliau, sama almarhum bapak. Kalau sama almarhum mama itu karena aku nggak bisa melihat ketika beliau sakit sampai beliau meninggal, aku nggak lihat untuk yang terakhir kalinya karena tugas kuliah di Jawa sama di Sumatera, di Riau. Jadi ketika itu nggak boleh pulang, ya sudah, aku nggak melihat almarhum mama walaupun hanya sebentar. Itu teman-teman. Jadi pesanku untuk teman-teman semua, mau itu suku Bugis, mau suku Jawa, suku Batak, suku apapun aja, hargailah kedua orang tua kalian dengan bahasa sehalus mungkin yang kalian tahu, dan belajarlah bertata krama sama kedua orang tua, karena orang tua itu tidak pernah meminta kita untuk untuk melakukan yang terbaik, tapi orang tua itu menilai kita dari apa yang kita lakukan. Kalau kita berperilaku baik,
dan selalu mengerti apa yang orang tua pengen, ya insya Allah kita bakal disayang, kita bakal mendapat perhatian. Karena orang tua sayang itu bukan yang selalu memberi apa yang anaknya minta, tapi orang tua yang sayang itu adalah orang tua yang selalu mengajari tentang kepribadian, tentang melatih diri, melatih mandiri. Itu teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang orang tuanya serba ada, minta ini, minta itu. Nah, jangan. Kalau kita masih di bangku sekolah, di bangku kuliah, nikmatilah prosesnya. Belajarlah prihatin. Jangan meminta sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi nikmatilah proses itu dan belajarlah dengan baik, yang bisa membanggakan kedua orang tua. Karena kesempatan itu tidak datang berkali-kali ya teman-teman. Kalau orang tua kita sudah ada, apa yang mau kita berikan? Apa yang mau kita lakukan? Kalau enggak dimulai dari sekarang. Mumpung masih ada orang tua kita, hargailah, hormatilah. Karena beliau itu orang yang sangat-sangat berjasa atas kehadiran kita di dunia ini, dan perjuangannya untuk membesarkan kita pun bukan sehari dua hari ya teman-teman, tapi bertahun-tahun. Kita nggak pernah tahu perjuangannya seperti apa, susahnya seperti apa. Kita tidak pernah tahu kalau kita tidak pernah tanya. Oke teman-teman, mungkin itu aja sharing-sharingnya. Yang yang baik boleh teman-teman ambil, yang buruk silahkan ditinggal. Ini adalah pengalamanku, bukan pengalaman sih, ini adalah pesan-pesan dari kedua orang tuaku yang sampai hari ini masih kuingat. Nanti di lain waktu kalau ada yang belum aku sharing, aku buat videonya. Tapi kalau oke teman-teman, sekian aja sharing-sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pancen oye.